Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu yang akan segera kamu miliki sebentar lagi. Oke Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Two of Cups. Kartu kedua, di sini ada Eight of Pentacles. Kartu ketiga, di sini kita punya The Emperor. Kartu keempat, di sini ada Two of Pentacles. Dan kartu yang kelima, di sini kita punya Ten of Swords. Sedangkan kartu yang keenam, di sini ada Five of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ace of Wands. Oke, Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Yang akan segera kamu miliki sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, ini menggambarkan, ataupun kartu ini tergambar, bahwa kamu akan segera memiliki hal-hal baik, memiliki hal-hal luar biasa kembali ke dalam kehidupanmu, seperti kesempatan baru, peluang baru, tugas baru, job baru. Bahkan beberapa dari kamu akan bertemu dengan pasangan, pacar, kekasih yang baru, yang jauh lebih mengerti dan mampu menerima kamu apa adanya. Nah, kenapa hal ini akan segera terjadi, akan segera kamu miliki, ataupun beberapa dari kamu mungkin sudah mengalaminya saat ini. Nah, ini mungkin dikarenakan karena kamu sudah benar-benar mampu bersabar, melewati, menjalani, atau bahkan menerima takdir apapun yang selama ini telah digariskan untukmu. Ya, di situ ada kemudahan, ada kesulitan, ada kesedihan, ada kebahagiaan. Tetapi hal itu semua mampu kamu terima dengan sangat baik. Kamu mampu menyadari bahwa apapun yang terjadi, inilah yang terbaik untukmu. Inilah yang digariskan untukmu, serta inilah yang kamu butuhkan di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena di dalam kesulitan, di dalam kekecewaan, di dalam kegagalan, kita akan mampu belajar banyak tentang makna, tentang hal baik yang mungkin belum melekat ke dalam kehidupan kita. Ya, kenapa kita gagal? Kenapa kita kecewa? Kenapa kita disakiti? Mungkin ada hal-hal yang belum baik yang kita lakukan. Ataupun masih ada hal-hal buruk yang telah kita lakukan. Baik untuk orang lain ataupun untuk kehidupan kita sendiri. Nah, makanya di saat kita mampu legowo, menerima, bersabar pada hal apapun yang terjadi, maka kita akan merasakan sebuah kenyamanan. Nah, tanpa kita sadari, rasa nyaman inilah yang mendatangkan kebahagiaan. Nah, jika kita sudah bahagia, jika kita sudah happy, maka kita akan mampu melakukan hal-hal luar biasa. Hal-hal yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang dulunya mungkin gak terfikirkan, ide yang gak tercetus, akhirnya mampu terfikirkan, mampu muncul ide-ide kreatif, gagasan-gagasan baik untuk kita bisa membawa kegiatan kita menjadi lebih baik.
Nah, makanya kesempatan, peluang mulai berdatangan. Makanya tugas baru, pekerjaan baru mulai menghampiri kamu. Dan beberapa dari kamu yang mungkin selama ini selalu ditolak, nggak dianggap, dipandang remeh oleh lawan jenis. Nah, baru-baru ini kamu akan bertemu dengan seseorang yang mampu menerimamu apa adanya, yang bisa melengkapi serta menutupi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena apa? Karena dia mungkin mampu melihat keindahan di dalam dirimu. Ada hal positif, ada aura baik yang bisa dia lihat ataupun terpancar dari dalam dirimu, dan ini nggak semua orang bisa lihat. Hanya orang-orang yang tuluslah yang mampu melihat itu semua. Oke, jadi jangan pernah menyerah, tetap optimis, tetap lakukan yang terbaik, serta terimalah apapun kenyataan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupanmu, maka kamu akan segera miliki setiap hal baik, setiap hal-hal luar biasa kembali ke dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, benar kan? Balik lagi. Jadi beberapa dari kamu yang masih single, yang masih sendiri, akan segera menemukan cinta yang saling bersambut. Akan ada rasa, akan ada janji, ya, di dalam saling menukarkan sumpah setia untuk bersama. Ada rasa saling memahami, ada rasa saling memiliki, dan ada sikap yang saling ingin melengkapi serta menutupi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi berbahagialah kamu jika telah bertemu dengan seseorang yang bisa seperti ini terhadap kita. Dan jagalah dia sebaik-baiknya kita menjaga diri kita. Menjaga orang-orang yang kita sayangi. Karena apa? Karena jodoh itu nggak akan ada yang tahu. Kita nggak akan mampu memilih siapa jodoh kita. Tetapi kita akan dikirimkan seseorang yang terbaik, yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Tinggal kita harus bagaimana lebih peka, lebih menyadari kehadiran seseorang ini. Dan setelah kita mengetahui kehadiran orang yang terbaik ini, maka disitulah kita akan menemukan cinta, kebahagiaan, rasa nyaman yang saling bisa dirasakan satu sama lainnya. Oke? Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, ini jelas, ya. Kamu akan lebih memiliki ketekunan, kegigihan, rasa sabar di dalam menjalani apapun kegiatanmu. Di dalam menjalani apapun aktivitasmu. Karena apa? Karena di saat kita mencintai pekerjaan kita, melakukan kegiatan kita dengan sungguh-sungguh, maka disitulah kita akan benar-benar mampu menguasai skill, kemampuan, bidang kegiatan yang kita lakukan. Maka dari situlah kita akan kembali diperhitungkan, kita akan kembali dilihat dan dilirik oleh orang-orang yang akan memberikan kita peluang, kesempatan, job, pekerjaan baru, ataupun kerjasama yang jauh lebih baik dan mendatangkan rezeki yang lebih lancar daripada sebelumnya. Dan ini menjadi salah satu hal baik yang akan segera kamu miliki ataupun yang sudah kamu miliki untuk beberapa dari kamu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Emperor. Nah, Emperor adalah seorang yang tegas, seorang yang logis, ya. Terkadang dia terkesan otoriter, tetapi otoriternya baik untuk dirinya sendiri, untuk kehidupannya sendiri. Terkadang kita memang harus keras, memang harus tegas ke dalam kehidupan kita. Kita harus mampu memiliki hal-hal baik, aturan-aturan yang baik yang harus kita jalankan setiap harinya kalau kita ingin berkembang, kalau kita ingin maju, kalau kita ingin lebih baik dari hari kemarin. Dan ini akan segera bisa kamu wujudkan, bisa terjadi ataupun kamu miliki ke dalam dirimu. Jadi dengan pengalaman, dengan perjalanan hidup menempamu, ya, mengasah kamu untuk lebih bisa
ya, menjadi seorang yang tegas, disiplin, ya. Walaupun terkesan sedikit keras, tetapi inilah yang kamu butuhkan untuk hidupmu, untuk lebih baik dari hari kemarin. Ditambah dengan pemikiran-pemikiran yang logis, yang bijaksana, analisa-analisa yang tajam, maka kamu akan mampu memutuskan, melihat peluang, ya, walaupun selama ini nggak terlihat oleh dirimu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, jelas kamu akan segera memiliki keseimbangan di dalam kehidupanmu. Di dalam caramu berpikir, di dalam caramu bersikap, di dalam caramu menempatkan diri, ya, pada tempat, pada waktu, pada lingkungan-lingkungan tertentu. Ya, di mana kamu akan menjadi lebih fleksibel, lebih seimbang, lebih mampu berdampingan pada hal yang kamu sukai ataupun pada hal yang tidak kamu sukai. Karena dengan begitu, kamu akan lebih luwes, kamu akan lebih legowo, ya, di dalam menerima apapun kenyataan hidupmu. Tentunya nggak akan semua orang setuju dengan kita. Nggak akan semua orang senang melihat keberhasilan kita. Di sana ada yang sirik, ada yang julid, ada yang nggak mau disaingi. Nah, tetapi di saat kita mampu berdampingan dengan hal tersebut, maka kita tidak akan terkontaminasi pada energi negatif yang ada dari mereka, yang terpancar dari mereka. Dan dengan begitu, kita akan terus melangkah maju, terus berkembang, terus berinovasi, dan terus membawa kemajuan di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya, mereka akan menyadari bahwa kita memang jauh lebih baik dari hari kemarin. Bahwa kita memiliki level yang berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, ini adalah menggambarkan harapan, menggambarkan kedamaian, menggambarkan kenyamanan. Kamu mulai memiliki kembali hal-hal baik, yaitu harapan, impian, rasa nyaman, rasa damai yang kembali kamu rasakan. Karena apa? Karena kamu mampu menerima keadaan sesulit apapun, situasi seburuk apapun, kekecewaan sepedih apapun yang pernah terjadi di dalam hidupmu. Karena kamu tahu itu adalah pelajaran, itu adalah pengalaman yang mengasah dan menempa dirimu untuk menjadi lebih baik. Makanya di saat kita menerima kenyataan, kita akan lebih damai, akan lebih tenang, akan lebih nyaman di dalam menjalani, di dalam melangkah kembali. Nah, dengan begitu, langkah kita akan bisa kita atur untuk ide, untuk gagasan-gagasan besar lainnya yang akan kita kembali lakukan ke dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, ini menggambarkan kesempatan yang pasti ada. Hal baik yang pasti akan terlihat, ya. Di saat kita ingin terus memulai, ingin terus mencoba, ataupun ingin selalu memperbaiki diri, ya, dari hal-hal buruk, dari kesalahan, dari kegagalan yang mungkin kita pernah lewati. Nah, jadi dengan kita mampu memperbaiki diri, berani mengakui kesalahan, berani belajar dari kesalahan, kesempatan pasti ada. Peluang pasti kembali terbuka, ataupun hal-hal baik lainnya mulai akan kembali terlihat, kembali mampu kamu hadirkan ke dalam kehidupanmu kembali. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Aquarius sahabatku, dan semoga temanku Aquarius, ya, benar-benar kembali akan memiliki hal-hal baik, hal-hal luar biasa ke dalam kehidupanmu. Sehingga dengan rasa sabar, rasa nyaman, rasa damai yang terus bisa kita pupuk ke dalam kehidupan kita, maka inilah langkah awal untuk kamu mampu meraih keberhasilan, menghadirkan kembali kebahagiaan di dalam hidupmu. Dan dengan begitu, kamu akan mampu berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan pada orang-orang yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.